Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Mas Udi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di SMA Negeri 1 Gayam, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran di pokok bahasan berikutnya ya. Sebelum itu Bapak ingin mengecek kehadiran jumlah siswa sebanyak 17, 1, 2, 3, 4. Ini ada 16. Yang tidak masuk siapa? Oh iya ya, Susan. Susan barusan izin ya Bapak, beliau masih ada kepentingan keluarga, tidak bisa hadir untuk pagi ini. Mari untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa. Silahkan untuk Ishak selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Iya, doa berat. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini materi berikutnya, materi hal baru bagi kalian tentang materi pokok peluang ya. Peluang suatu kejadian ini sebenarnya waktu kalian itu kelas berapa, 8 kalau tidak salah, SMP MTS-nya itu sudah kalian dapatkan tentang materi pokok peluang. Tetapi di SMA itu yang akan kita pelajari nanti itu adalah merupakan hal-hal pendalaman lebih jauh, melanjutkan dari pembelajaran di kelas sebelumnya. Baiklah, untuk materi peluang ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini, yang pertama tentang kaidah pencacahan yang meliputi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh tentang masalah peluang, materi peluang ini sangat penting untuk kita pelajari. Walaupun sebenarnya materi peluang itu lahir di meja perjudian. Ya. Nah, sering kita jumpai di pinggir jalan ya. Ada bapak-bapak kadang nongkrong itu main domino, terus main apa lagi itu? Ya domino itu cos, main kartu remi ya, remi. Itu remi kalau dalam bahasa matematik itu bukan remi, tetapi bridge ya, kartu bridge. Bridge, remi itu bridge. Sebenarnya materi peluang ini secara umum untuk rumus umumnya itu tidak sama dengan bentuk ilmu matematika yang lain. Artinya apa? Di bab peluang itu tidak ada rumus baku bagaimana menghitung peluang secara umum. Sesuai judulnya namanya peluang, karena semuanya kemungkinan-kemungkinan. Seperti saat ini kan musim apa ini sekarang? Musim hujan. Melihat cuaca mendung, pasti kamu berpikir, wah nanti pasti akan hujan. Walaupun ternyata hasilnya tidak hujan. Disitulah peluang. Ya, misalkan ada 16 siswa. Terus yang 16 lotre itu Tasya ikut 15. 15. Satunya itu miliknya Ishak. Ya. Nah, setelah di lotre, apakah Tasya itu pasti dapat arisannya? Masih belum tentu. Ya, walaupun peluangnya Tasya lebih besar, tetapi masih ada Ishak yang kemungkinannya justru dia yang dapat nanti. Nah, misalkan ya Adit, misalkan naksir seorang gadis ya, misalkan. Melihat tanda-tandanya, kayaknya nampak anak ini suka sama saya. Misalkan. Miskelur Adit ya, misalkan.
Ya, mungkin dilihat dari lirikan matanya, dilihat dari senyumannya, ya, dilihat dari tutur katanya. Kayaknya ini kalau saya tembak dia, pasti saya. Di pertemuan selama 2 kali 45 menit ini, kita hanya apa? Sekedar pengantar untuk peluang di kaidah pencacahan itu ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, ada permutasi, ada kombinasi. Ada 4 nantinya. Tetapi pertemuan kali ini kita fokus di 2 sub pokok bahasan ini ya. Oke. Terus kemarin 2 hari lalu bahan ajarnya kan sudah Bapak share ya. Gimana? Sudah dibaca semua? Sip. Terima kasih. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian melalui masalah kontekstual dengan benar. Jadi nanti kalian akan diskusi kelompok ya untuk menyelesaikan masalah keseharian yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Terus yang kedua, melalui kegiatan pada LKPD, nanti Bapak ya berikan LKPD lembar kerja untuk kegiatan diskusi. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, dan aturan perkalian dengan tepat. Ini berikut masalah yang akan kita selesaikan. Nanti ada masalah yang akan kita selesaikan secara diskusi ya. Untuk selanjutnya, mari kegiatan untuk siang hari ini silakan berkumpul sesuai kelompok yang telah dibentuk minggu-minggu kemarin. Ayo silakan mejanya dibuat dirapatkan. Ayo. Ya cukup 4 aja ya, 4 meja atau 2 meja, temannya di sebelahnya ada Bapak. Cukup 2 meja ada aja satu. Ayo, sini kelompok siapa ini? Ini mejanya nih. Ya. Kamu robot di mana, Dit? Di mana, Dit? 1, 2, 3, 4 ya sudah jadi sudah. Sini. Kelompoknya sini. Mana sini? 4 orang ya. Ya, pastikan pembagiannya yang merata ya. Untuk putrinya 2, 2. Nah, terus 1, 3 enggak apa-apa. Gimana? Ya, 4 ya, 4. Minimal 4 anggotanya. Tuh 2, 3, 4, 4. Ini. Wih, susah enggak ada. Enggak apa-apa. Kalau dia kan sanggup mampu kan tetap kan. Susah juga enggak ada. Enggak apa-apa enggak susah. Oke. Ya. Gimana? Sudah siap? Kelompok 1 siap? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Kegiatan pada kali ini itu pertama harus lebih semangat dari pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, perhatikan dan setiap anggota kelompok kepada ketua kelompok, halo ketua kelompok. Nah, pastikan nanti setiap anggota kelompoknya itu terlibat dalam kegiatan diskusi. Ya. Bahan ajarnya silakan dibuka ya di HP-nya, termasuk buku paket, buku referensi yang kamu miliki silakan dibuka. Ya, sekolah pun. Mari kita perhatikan dulu biar lebih jelas. Ini masalah yang pertama di LKPD-nya itu. Asi dan Nisa di kota yang berbeda akan berangkat ke kantor di mana mereka bekerja ya. Dari kota tempat tinggal Asi menuju ke kantor terdapat 4 rute. Sedangkan Nisa berangkat dari kotanya menuju kantor terdapat 3 rute. Hitunglah ada berapa rute mereka bertemu di kantor. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sehingga nanti kamu cuma nanti di masalah yang akan kalian selesaikan itu ya, kamu baca itu di bahan ajarnya. Pertama itu kamu analisis apakah masalah itu termasuk nanti aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Ya, masalah yang kedua, ini cerita
orang yang sama tetapi cerita yang berbeda. Ya. Masalah yang ketiga, ini Nasril memiliki beragam jenis kendaraan dengan jumlah yang berbeda-beda. Ini kebetulan Nasril di usia 40 tahun. Jadi orang kaya. Ya. Mobilnya punya 4. Nasril, mau pilih yang mana mobilnya, Rin? Terus dia punya sepeda motor 5. Punya juga sepeda 3. Ada berapa cara Nasril itu menggunakan kendaraannya ke sekolah? Ya nanti digaji dilihat itu. Terus yang keempat, ini sebagai seorang sales, tapi bukan sales urusan Sabudi, sales langsung Nusantara. Sebelum kalian bekerja di LKPD, perhatikan kamu petunjuknya dipahami di situ. Gunakan referensi yang kalian miliki. Hal-hal yang tidak kamu pahami, langsung tanya ke Bapak. Ya, selamat bekerja. Yuk. Bapak beri waktu itu ada 4 soal, 4 kali 5 menit, 20 menit selesai. Pastikan nanti karena ada 4 masalah, setiap kelompok itu mempresentasikannya 1 masalah. Ya, kelompok yang pertama kali siap untuk tampil, dia yang boleh memilih masalah yang mana yang mau dipresentasikan. Ya, yuk silakan. Itu sangat sederhana ya. Sangat sederhana, kita kalau baca langsung diselesaikan di situ. PD itu langkah-langkah menyelesaikannya sudah ada, ya. Tinggal kamu melanjutkan mengisi titik-titiknya. Ya, nanti kelompok 1 jangan Adit lagi ya, Adit kan sudah tampilnya di kemarin. Siapa Dit? Ya, sesuai kasusnya. Masalahnya apa masuk aturan penjumlahan? Kalau masuk aturan penjumlahan berarti sesuai dengan definisinya. Ditambah berarti ya. Kalau masuk aturan perkalian dikali. Agar kamu bisa nanti mana yang termasuk aturan penjumlahan atau aturan perkalian, kamu bahan ajarnya dibaca. Ya. Atau bukunya. Mana kan ada juga, ada yang buka bahan ajar, ada yang buka buku paketnya. Mana, Rin? Ini Rin, kaidah penjumlahan. Dibaca. Yang mana? Masalah berapa? Masalah yang ketiga. Ya itu lah. Dulu nih bahwa Ahmad hanya bisa mengendarai 1 dari semua kendaraannya. Ya. Terus berdasarkan aturan, berarti ada berapa cara Ahmad menggunakan kendaraannya? Ada berapa? Semua kendaraannya, mobilnya ada berapa? Mobilnya. Berarti ada berapa mobilnya? Mobilnya ada berapa? Ada 4. Nanti pastikan jam 10.30 selesai ya. Kan harus istirahat kamu. Makan gitu. Sarapan. Ya, untuk kelompok 4 nih sampai gimana? Berapa masalah sudah terselesaikan? Baru 2, tinggal separuh lagi ya. Kelompok 3? Berapa masalah sudah terselesaikan? Terus meja 1, celana 2. Iya. Gitu. Masa cuma ada 3 di situ? Ya. Coba dibuat di sini yang kelasnya. Dibuat sini. Yo di sini, dibuat sini. Yang mana? Langsung. Ya. Yo. Iya kan. Gini, kalau dia pakai mobil, tidak mungkin dia pakai motor juga. Masa motornya tontonan, mobilnya tumpak? Tidak mungkin kan? Tergantung ceritanya. Kayak yang tadi masalah 1 dan masalah 2, apa yang membedakan ini kan? Yang masalah kok bisa ini kan lain cerita. Sehingga di bab peluang itu memang nggak langsung pakai aturan ini, aturan itu. Tidak. Tapi tergantung dari masalahnya nanti. Apa ya? Yuk, saya tak pada tati. Saya tak pada tati. Pada tati. Boleh pilih pertama. Yuk, masih belum. Yuk, saya tak pada tati. Saya tak pada tati.
Pikir atau ada dia? Nomor 2, home. Nomor telok ya. Ya, yang pertama salah satu milih. Nomor berapa? Masalah berapa? Rahman ya. Nomor 3. Jadi masalah 3. Masalah 3 ya Rahman ya. Dari kelompok 1. Ya, sebelum kita presentasi, kita beri plus dulu untuk kelompok 1 Rahman ya. Biar fokus, Bapak punya sedikit tebak-tebakan. Saya bisa nanti oleh bonus. Ya, perhatikan ya. Ini tebakannya. Ada 2 ekor kuda. Dia bertolak belakang kudanya, Turun roh. Nah, apa yang bisa kamu lakukan agar kuda itu berhadap-hadapan tanpa harus memutar balikkan badannya kuda? Betul tampo. Ke sini. Ya, bertolak belakang. Sama-sama mundur ini ya. Begini nih, set mundur. Akhirnya dia berhadap. Lagi-lagi kelompok 1 yang benar. Ya, lanjut. Silakan Rahman. Ini masalah yang ketiga. Rupanya Rahman ini ingin menjadi orang kaya. Ya, ini masalah yang banyak kendaraannya. Yuk, pakai salam, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 yang terdiri dari Subatu Giana, Zufratul Aini, dan Arifur Ramadhani dengan jumlah yang berbeda-beda. Ia memiliki 4 buah mobil, 5 buah sepeda motor, 4 mobil ya. Sepeda motornya ada berapa? 5. Dan sepeda motor 3T. Nah, ini dijumlahkan. Kita pakai metode yang dijumlahkan. Kalau penjumlahan itu kan bebas ya. Mobil yang mana aja kan. Jadi ini 4 tambah 5 tambah 3 berbeda. Ya, sebelum Rahman kembali ke kelompoknya, mungkin ada hal yang mau ditanggapi dari kelompok lain atau berikan masukan, disilakan. Silakan di kelompok 4. Perkenalkan nama saya Vina Fitria dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu dari masalah 3. Kenapa memilih metode penjumlahan? Kenapa aturan penjumlahan, kenapa tidak perkalian? Terima kasih. Silakan ya, mungkin silakan yang kelompok 1 bisa maju. Ya, tidak harus Rahman sendiri, Rahman ditemani. Ya, sendiri. Yuk, silakan. Tepuk tangan dulu. Baik, karena ini menggunakan aturan penjumlahan, karena dalam penjumlahan itu yang bisa dipilih hanya 1. Di sini Ahmed itu punya 4 mobil, kemudian 5 sepeda, dan 3 sepeda biasa. Dan Ahmed itu bisa memilih salah satu di antara mobilnya. Begitu pula dengan sepeda motor dan sepedanya. Jadi, jika ditambahkan, Ahmad itu punya 12 pilihan. Begitu alasan kami memilih metode penjumlahan. Terima kasih. Bagaimana kelompok 4 sudah dipahami ini? Ya, paham. Ya, terima kasih. Ya, lanjut untuk kelompok tadi yang menang home siapa tadi? Oh, kelompoknya Ishak. Ya, silakan. Saibah ya, silakan Saibah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu beranggotakan Armatasya Febrianti, Indah Rawiani, Saibatul Badriah, dan Ishak. Saya akan menjelaskan tentang masalah yang pertama, yaitu
Ais dan Nisa di kota yang berbeda akan berangkat ke kantor di mana bekerja dari Asi dan Nisa di kota yang berbeda akan berangkat ke kantor di mana mereka bekerja dari kota tempat tinggal Asi menuju ke kantor. Terdapat 4 rute, sedangkan Nisa berangkat dari kotanya menuju kantor, terdapat 3 rute. Hitunglah data berapa rute mereka bertemu di kantor. Di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Armatasya Febrianti, Ishak, Indah Rawiani, dan Saibatul Badriah. Saya akan menjelaskan soal yang ada di LKPD, yaitu permasalahan 2. Hari Senin, dini hari, Asi dan Nisa berangkat ke kantor bersama dalam satu kendaraan. Hari Ahad sebelumnya, mereka berlibur bersama di Pantai Elok. Dari kota Elok menuju kantor harus melalui kota kita. Dari kota Elok ke kota kita, terdapat 3 rute yang ditempuh. Kemudian dari kota kita ke kantor, terdapat 7 rute yang ditempuh. Ada berapa banyak jalur perjalanan dari kota Elok menuju kota yang dapat ditempuh oleh Asi dan Nisa? Jadi, penyelesaian dari masalah yang kedua yaitu kita bisa menggunakan perkalian. Yaitu seperti kota Elok bisa menggunakan 3 rute dan kota kita menggunakan 7 rute. Jadi kita kali antara 3 dikali 7. Hasilnya 21. Berarti rute yang bisa digunakan oleh Asi dan Nisa untuk kembali ke kota yaitu bisa menggunakan 21 rute. Terima kasih. Ya, silakan juga sama ya kelompok yang lain untuk menanggapi atau memberikan masukan apakah hal yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari hasil diskusi kelompok 2 disilakan. Kelompok 3 nanti Mika. Langsung deh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 2. Kenapa pada masalah 2 tidak menggunakan aturan pertambahan? Kenapa menggunakan aturan perkalian? Terima kasih. Ya, silakan. Ya, kalau tadi kenapa menggunakan penjumlahan aturannya untuk masalah 2, kenapa menggunakan aturan perkalian ya? Apa beda masalahnya begitu? Yuk, silakan. Kasih ya, Pak. Hah? Ya, silakan. Oh ya, kita bisa dibantu untuk kelompok 2 dari jurnal yang lain. Ya, kita beri semangat dulu. Baik, terima kasih Virgi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kalian. Nah, mengapa tidak menggunakan penyelesaian dengan penjumlahan menggunakan perkalian? Karena pada hari Seninnya itu Asi dan Nisa akan berangkat ke kantor, sedangkan pada hari Ahadnya mereka berada di Pantai Elok. Nah, mereka kan tidak ada di kota.
Nah, jadi pertanyaannya itu dari kota Elok menuju ke kantor. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Virgi. Nah, mengapa dalam soal ini kita tidak mengambil penjumlahan? Karena dalam soal kan Asih dan Nisa itu hari Seninnya mau ke kantor. Tapi hari Ahadnya mereka berada di Pantai Elok. Nah, sedangkan rute dari Pantai Elok ke kota itu ada 3 rute. Dan dari kotanya Asih dan Nisa itu ada 7 rute ke kantor. Ada 7 rute. Nah, kalau menggunakan penjumlahan itu terlalu berbelit-belit. Jadi kita menggunakan perkalian. Sehingga kita langsung mengalihkan 3 dikali 7 untuk menempuh dari kota Elok ke kantor. Begitu. Terima kasih. Ya Allah. Biar saya makin siang makin panas. Ya, kita lihat ini ke perguruan tinggi yang luar biasa. Bagaimana tadi? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya untuk semuanya. Kalau Bapak perhatikan semuanya sudah sangat aktif. Sukses buat kalian dan sukses pula pembelajaran hari ini. Nah, untuk Bapak mengetahui, biar Bapak tahu itu kalian pemahamannya terhadap kegiatan diskusi pembelajaran hari ini, disilahkan ini dikerjakan untuk mandiri, bukan berkelompok lagi ya. Nah, disilahkan secara mandiri. Bapak ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian akan materi hari ini. Ya, silakan, tidak banyak waktunya, hanya butuh waktu 5 menit. 10 menit ya. Ya. Silakan. Ayo. Silakan beri nama saja. Ya, silakan diselesaikan di kertas itu juga. Bisa di belakang halaman atau di sampingnya, disilakan. Ya. Ya, cukup. Mari. Silakan, waktunya sudah habis, semuanya dikumpulkan. Ya. Nah. Terima kasih. Nah. Sini. Ya. Ini. Cukup. Ya, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Baik, anak-anak. Pada hari ini ya, kita telah belajar di pendahuluan mengenai bagaimana kita menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam menyelesaikan masalah keseharian ya. Nah, jadi kalau nanti tadi Bapak perhatikan di antara diskusi kelompok ada yang masih bingung, ini mau pakai yang mana Pak? Apa mau pakai aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Nah, itu artinya apa? Kamu tuh belajar itu hanya mengandalkan rumus, tetapi belum mengandalkan bagaimana menganalisis suatu masalah. Ya, jadi pertama, di matematika itu memang masalahnya itu kamu pahami dulu soalnya. Oh, ini masuk aturan apa ya? Itu baru dipikir. Setelah itu baru mikir, pakai aturannya atau pengurangan. Dari 4 masalah yang telah kita selesaikan tadi itu, ternyata
sudah nampak ya, ada yang menggunakan aturan penjumlahan, ada yang menggunakan aturan perkalian. Nah, bagaimana dengan penampilan temannya tadi itu dari presentasi dari satu kelompok? Apakah kalian sudah paham semua? Ya, terima kasih. Untuk di pertemuan berikutnya, di minggu depan, minggu berikutnya, itu di kaidah penjajahan yang kedua, itu tinggal 2 masih setelah aturan penjumlahan dan perkalian. Itu tadi ada apa lagi? Tadi Bapak di awal sebutkan permutasi dan kombinasi. Nah, setelah keempat subpokok bahasan itu kalian kuasai permasalahan yang mau pakai yang mana, nanti di masalah peluang itu akan lebih mudah nanti menjawab soal-soalnya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Ya, semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan barokah. Amin. Dan apa yang disampaikan pada saat hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini, mari kita tutup dengan hamdalah dan salawat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, silakan Nabil pimpin doa. Ya. Yang terakhir, Pak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.